teman-teman, ketemu lagi dengan saya Karina. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan tentang mikroorganisme. Di mana mikroorganisme dapat ditemukan di semua tempat yang memungkinkan kehidupan. Yaitu di suatu lokasi mikroorganisme dapat bersifat transit, yaitu bertempat tinggal sementara, atau bersifat indigenous, yaitu sudah menetap beberapa turunan. Hal ini karena mikroorganisme tersebut dapat bertahan pada kondisi dengan lingkungan yang buruk sekalipun. Habitat alam mikroorganisme pada tanah yaitu sumber yang kaya akan mikroorganisme. Kebanyakan mikroorganisme bersifat apatogen bagi manusia. Beberapa mikroorganisme dapat bertahan adanya kadaver bakteri patogen seperti Clostridium tetani, Clostridium perfringens, Clostridium botulinum, Bacillus anthracis. Terus yang habitat alam mikroorganisme pada air yaitu kebanyakan air tawar dan laut mengandung mikroorganisme. Namun, bakteri patogen umumnya tidak terdapat kecuali di air yang secara langsung tercemar oleh urin dan feses manusia dan binatang. Mikroorganisme pada air patogen antara lain Salmonella dan Shigella, spesies Vibrio, Cholerae, Legionella, virus hepatitis, virus polio, virus enterik, dan Entamoeba histolica. Di mana Escherichia coli atau disebut juga dengan apatogen yang ditemukan di air digunakan sebagai indeks pencemaran oleh feses karena ia bertahan hidup di air relatif lebih lama. Yang selanjutnya yaitu di udara. Walaupun mikroorganisme sering ditemukan di udara, mikroorganisme tersebut sebenarnya tidak berkembang biak di udara. Udara luar jarang mengandung kuman patogen karena efek pengeringan, ozon, dan radiasi ultraviolet. Udara dalam ruangan mengandung bakteri dan virus patogen yang berasal dari kulit, tangan, pakaian, dan terutama dari saluran napas manusia. Ada pada dalam makanan yaitu seperti susu. Susu dari sapi normal yang diperah secara asepsis masih mengandung 100 sampai 1000 mikroorganisme non-patogen per mililiter. Kadang terdapat mikroorganisme patogen yang mungkin berasal dari sapi yang sakit atau proses pemerahan, yaitu antara lain Mycobacterium tuberculosis, Salmonella streptococcus, Cyanobacterium diphtheria, Shigella, Brucella, dan Staphylococcus penyebab keracunan makanan. Pasteurisasi susu dan pemusnahan hewan yang sakit telah menurunkan insiden penyakit yang berasal dari susu. Selanjutnya yaitu pada flora normal. Tidak semua mikroorganisme menimbulkan penyakit patogen pada manusia. Beberapa jenis mikroorganisme secara tetap menghuni bagian tubuh tertentu pada manusia sehat yang disebut flora normal. Flora normal melindungi host karena dapat mencegah invasi mikroba patogen. Contohnya Escherichia coli, Fusobacterium, dan Bacteroides yang secara tetap menghuni intestinum akan menghambat pertumbuhan Salmonella dan Shigella di dalam intestinum. Seperti Salmonella typhi penyebab penyakit tipus dan Shigella dysentery penyebab penyakit disentri. Flora normal dapat bersifat patogen jika mikroorganisme tersebut tidak berada di habitat aslinya. Contohnya
Streptococcus viridans, flora normal saluran pernapasan atas. Bila masuk ke aliran darah setelah ekstraksi, gigi dapat sampai ke katup jantung yang abnormal dan mengakibatkan subakut bakteria endokarditis. Subakut bakteria endokarditis atau peradangan di bagian endokardium yang ditandai dengan adanya vegetasi di permukaan endokardium. Habitat flora normal pada kulit. Mikroorganisme yang banyak ditemukan antara lain yaitu Staphylococcus aureus, Streptococcus faecalis, Streptococcus viridans, dan yang terakhir Malassezia ovale atau jamur. Mulut dan saluran pernapasan bagian atas. Mikroorganisme yang banyak ditemukan di mulut yaitu antara lain Staphylococcus aureus dan Staphylococcus epidermidis. Mikroorganisme yang banyak ditemukan di mulut antara lain Streptococcus viridans, Streptococcus viridans pada 5-10% mulut normal. Streptococcus pneumonia terdapat di permukaan gigi sebanyak 25% orang dewasa normal. Mikroorganisme yang banyak ditemukan di mulut antara lain yaitu Enterococcus, kedua Neisseria berpigmen, Escherichia coli, Borrelia refrigens. Mulut dan saluran pernapasan bagian atas. Mikroorganisme yang banyak ditemukan pada saluran nafas antara lain Staphylococcus epidermidis, Haemophilus influenza, Neisseria meningitidis, Candida albicans atau jamur. Saluran pencernaan makanan. Daerah saluran pencernaan yang mengandung mikroorganisme adalah usus besar, esofagus, dan lambung kecuali saat penelanan makanan, umumnya steril atau mengandung kurang dari. Saluran pencernaan makanan. Mikroorganisme yang banyak ditemukan antara lain yaitu Escherichia coli, Clostridium perfringens, Bacteroides fragilis, Pseudomonas aeruginosa, Proteus vulgaris, Candida albicans, jamur. Uretra. Mikroorganisme banyak ditemukan antara lain pada uretra. Mikroorganisme dapat ditemukan antara lain yaitu Escherichia coli, Staphylococcus epidermidis. Sedangkan pada vagina yaitu mikroorganisme dapat ditemukan yaitu Lactobacillus sp, Streptococcus haemolyticus, Haemophilus vaginalis, Ureaplasma urealyticum, Candida albicans atau jamur. Dan pada konjuktiva, mikroorganisme yang ditemukan yaitu Corynebacterium cerosis, Moracella sp, Streptococcus non haemolyticus. Baik, terima kasih teman-teman.